Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang mortalitas dan migrasi di Kecamatan Ropang. Jadi yang pertama ada mortalitas di Kecamatan Ropang. Di sini kita bisa lihat data pertengahan tahun di Kecamatan Ropang. Adapun jumlah laki-lakinya berjumlah 2.712 jiwa, jumlah perempuannya berjumlah 2.433 jiwa, dan jumlah kematiannya untuk laki-laki ada 38 jiwa dan untuk perempuan ada 45 jiwa. Adapun desa yang terdapat di Kecamatan Ropang, yang pertama ada Ranan, Lebangkar, Ropang, Lawin, dan Lebin. Jadi jumlah kelahiran hidup di kelima desa tersebut ada 80 jiwa, dan jumlah kematian bayinya ada 20 jiwa, dan kematian ibu ada 15 jiwa. Baik, di sini saya akan menghitung angka mortalitas. Yang pertama ada angka kematian kasar atau CDR. Jadi kita bisa lihat rumus CDR, yaitu angka kematian kasar sama dengan D per P dikali K, di mana D-nya itu jumlah kematian dan P-nya jumlah penduduk pertengahan tahun dan K-nya konstanta. Jadi jumlah kematian di Kecamatan Ropang ada 83 jiwa dan jumlah penduduk pertengahan tahun di Kecamatan Ropang ada 5.145 jiwa. Jadi angka kematian kasar sama dengan jumlah kematian dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun dikali konstanta sama dengan 83 dibagi 5.145 dikali 1000 sama dengan 16. Jadi pada Kecamatan Ropang dalam setahun terdapat kematian sebesar 16 per 1000 orang. Yang kedua ada angka kematian ibu atau MMR. Yang pertama ada maternal mortality ratio. Jadi kita bisa lihat rumusnya jumlah kematian ibu dibagi jumlah kelahiran hidup dikali 100.000. Pada Kecamatan Ropang jumlah kematian ibu sejumlah 15 jiwa dan jumlah kelahiran hidup berjumlah 80 jiwa. Jadi hitungannya jumlah kematian ibu dibagi jumlah kelahiran hidup dikali 100.000 sama dengan 15 dibagi 80 dikali 100.000 sama dengan 18. Jadi banyaknya kematian ibu pada Kecamatan Ropang terdapat 18 jiwa per 100.000 kelahiran hidup. Yang kedua ada maternal mortality rate. Kita bisa lihat rumusnya, yaitu jumlah kematian ibu pada tahun tertentu dibagi jumlah perempuan umur 15 sampai 49 tahun dikali 100.000. Jumlah kematian ibu di Kecamatan Ropang sejumlah 15 jiwa dan jumlah perempuan umur 15 sampai 49 tahun berjumlah 1.245 jiwa. Jadi hitungannya jumlah kematian ibu dibagi jumlah perempuan umur 15 sampai 49 tahun dikali 100.000 sama dengan 15 dibagi 1.245 dikali 100.000 sama dengan 12. Jadi banyaknya kematian ibu pada Kecamatan Ropang terdapat 12 jiwa per 100.000 perempuan berusia 15 sampai 49 tahun. Yang ketiga ada angka kematian bayi atau IMR. Jadi rumus IMR yaitu DO per B dikali K, di mana DO-nya jumlah kematian bayi dan B-nya jumlah kelahiran hidup dan K-nya nilai konstanta. Jadi pada Kecamatan Ropang jumlah kematian bayi berjumlah 20 jiwa dan jumlah kelahiran hidup berjumlah 80 jiwa. Untuk perhitungannya IMR atau angka kematian bayi sama dengan jumlah kematian bayi dibagi jumlah kelahiran hidup dikali 1000 sama dengan 20 dibagi 80 dikali 1000 sama dengan 250. Jadi banyaknya kematian bayi pada Kecamatan Ropang terdapat 250 jiwa per 1000 kelahiran hidup. Selanjutnya angka kematian menurut umur atau ASDR. Di situ bisa kita lihat rumus ASDR atau angka kematian menurut umur, yaitu DI dibagi PI dikali K, di mana DI jumlah kematian pada kelompok umur dan PI
jumlah penduduk, kelompok umur, dan K nilai konstanta. Jadi di situ kita menghitung dari usia 0 sampai 4 tahun sampai dengan usia 75 tahun. Setelah kita menghitung angka kematian menurut umur atau ASDR, kita bisa membuat grafik agar kita bisa menentukan apa yang terjadi di Kecamatan Ropang. Jadi bisa kita lihat di grafik ASDR, angka kematian tertinggi di Kecamatan Ropang terdapat di usia 75 tahun, yang dimana usia tersebut sudah bisa dikatakan usia lanjut, angka harapan hidup sehat mereka berkurang, dan pada usia tersebut akan banyak penyakit yang datang diakibatkan dari proses penuaan yang menurunkan fungsi dari organ, fungsi tubuh sehingga tidak dapat bekerja dengan semestinya. Jadi angka tertinggi yang kedua terdapat di usia 60-64 tahun, yang dimana pada usia tersebut rentan terkena penyakit. Faktor-faktor yang berpengaruh pada permasalahan kesehatan yang terjadi pada angka mortalitas. Yang pertama ada faktor yang mempengaruhi kesehatan pada lansia, yaitu karena faktor usia, kondisi penyakit klinis, mengkonsumsi makanan yang kurang mengandung serat, dan kurangnya dukungan dari keluarga. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi kesehatan terjadi pada angka kematian bayi, yaitu disebabkan oleh penyakit polio dan BBLR, yaitu berat badan lahir rendah. Yang kedua, data migrasi di Desa Ropang. Data migrasi di Desa Ropang. Di situ bisa kita lihat terdapat 10 RT di Desa Ropang dan jumlah penduduk lakinya berjumlah 1.296 jiwa dan jumlah penduduk perempuannya berjumlah 313 jiwa. Di situ juga bisa kita lihat migrasi masuk di Desa Ropang, jumlah perempuannya berjumlah 13 dan jumlah lakinya berjumlah 21. Dan untuk migrasi keluar pada perempuan berjumlah 28 dan untuk laki-laki berjumlah 23. Penduduk daerah asal Desa Ropang berjumlah 2.550 jiwa. Dan penduduk daerah tujuan di Desa Ropang ada di Mataram terdapat 25, di Sumbawa terdapat 30, di Malang terdapat 10 dan di Jogja terdapat 5. Selanjutnya menghitung angka migrasi. Yang pertama ada angka migrasi. Jadi bisa kita lihat rumus angka migrasi, yaitu M per P dikali 1000, di mana M jumlah migran dan P jumlah penduduk. Jadi di Desa Ropang terdapat jumlah migran sebanyak 70 jiwa dan jumlah penduduk sebanyak 2.609 jiwa. Jadi untuk perhitungannya 70 dibagi 2.609 dikali 1000 sama dengan 26. Jadi angka migrasi di Desa Ropang sebanyak 26 per 1000 penduduk. Yang kedua, angka migrasi masuk. Jadi bisa dilihat rumus angka migrasi masuk, yaitu I per P dikali 1000, di mana I jumlah migrasi masuk dan P penduduk pertengahan tahun. Jadi di Desa Ropang jumlah migrasi masuk terdapat 34 jiwa dan penduduk pertengahan tahun terdapat 2.609 jiwa. Untuk perhitungannya 34 dibagi 2.609 dikali 1000 sama dengan 13. Jadi pada tahun 2022 terdapat 13 migran yang masuk per 1.000 orang penduduk di Desa Ropang. Yang ketiga, angka migrasi keluar. Jadi rumus angka migrasi keluar yaitu O per P dikali 1000, di mana O jumlah migrasi keluar dan P penduduk pertengahan tahun. Jadi di Desa Ropang jumlah migrasi keluar berjumlah 51 jiwa dan penduduk pertengahan tahun sejumlah 2.609 jiwa. Jadi untuk perhitungannya 51 dibagi 2.609 dikali 1000 sama dengan 20. Jadi pada tahun 2022 terdapat 20 migran yang keluar per 1000 penduduk di Desa Ropang. Selanjutnya angka migrasi neto.
Bisa dilihat rumus angka migrasi itu yaitu I dikurang O per P dikali 1000, di mana I jumlah migrasi masuk dan O jumlah migrasi keluar dan P penduduk pertengahan tahun. Di Desa Ropang jumlah migrasi masuk sejumlah 34 jiwa dan jumlah migrasi keluar sejumlah 51 jiwa. Penduduk pertengahan tahun sejumlah 2.609. Jadi dapat dihitung 34 dikurang 51 dibagi 2.609 dikali 1000 sama dengan 34 dikurang 51 hasilnya 17 dibagi 2.609 dikali 1000 sama dengan 7. Jadi angka migrasi itu di Desa Ropang sebanyak 7 orang per 1000 penduduk. Yang terakhir, angka migrasi bruto. Dapat dilihat rumus angka migrasi bruto yaitu I tambah O per P1 tambah P2 dikali 1000, di mana I jumlah migrasi masuk dan O jumlah migrasi keluar, dan P1 penduduk daerah asal dan P2 penduduk daerah tujuan. Jadi bisa dilihat ya, yang pertama itu di Sumbawa. Jadi jumlah migrasi masuk terdapat 34 jiwa dan jumlah migrasi keluar terdapat 51 jiwa. Dan penduduk daerah asalnya 2.550 dan untuk penduduk daerah tujuannya terdapat 30 jiwa. Jadi dapat dihitung 34 tambah 51 dibagi 2.550 ditambah 30 dikali 1000 sama dengan 85 dibagi 2.580 dikali 1000 sama dengan 33. Jadi angka bruto di Desa Ropang dengan Sumbawa sebanyak 33 per 1000 penduduk. Yang kedua terdapat di Mataram. Jadi bisa kita lihat angka bruto di Kota Mataram sebanyak 33 per 1000 penduduk. Selanjutnya terdapat di Jogja. Jadi bisa kita lihat hasil akhirnya angka bruto di Desa Ropang dengan Kota Jogja sebanyak 33 per 1000 penduduk. Dan yang terakhir ada di Malang. Dapat kita lihat jumlah terakhirnya angka bruto di Desa Ropang dengan Kota Malang sebanyak 33 per 1000 penduduk. Setelah kita hitung angka migrasi, kita bisa menganalisis yang terjadi di Desa Ropang. Yang pertama, di Desa Ropang lebih banyak penduduk yang keluar dari Desa Ropang dibandingkan dengan penduduk yang masuk ke Desa Ropang. Jadi ini disebabkan oleh faktor pendorong dan faktor penarik, yang dimana faktor pendorong disebabkan karena menyempitnya lapangan pekerjaan di tempat asal dan masalah pendidikan, pekerjaan, dan perkawinan. Sedangkan untuk faktor penariknya disebabkan adanya harapan akan memperoleh kesempatan untuk memperbaiki taraf hidup, adanya kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik, dan adanya aktivitas-aktivitas di kota besar dan tempat-tempat hiburan. Sehingga di Desa Ropang banyak yang memilih untuk keluar dari Desa Ropang. Setelah itu saya melakukan survei untuk menentukan sampel faktor-faktor penentu angka mortalitas dan angka migrasi di Kecamatan Ropang. Di sini saya melakukan survei ke masyarakat Ropang dengan sejumlah orang, ada 5 masyarakat. Jadi di sini saya mengambil kesimpulan bahwa di Kecamatan Ropang pada usia 75 tahun banyak meninggal dunia di Desa Ropang yang disebabkan karena rentan terkena penyakit dan di usia tersebut harapan hidupnya berkurang. Yang kedua, di usia 60 sampai 64 tahun sebanyak 50 orang yang meninggal karena rentan terkena penyakit dan ada yang meninggal disebabkan oleh AKI, angka kematian ibu. Dan juga banyak yang meninggal pada usia balita sebanyak 30 orang yang dimana disebabkan bayi tersebut mengalami penyakit polio dan BBLR atau berat badan lahir rendah.
Di Desa Ropang, banyak penduduk yang keluar dengan jumlah 95 jiwa. Ini disebabkan karena banyak yang melanjutkan pendidikan di luar Desa Ropang. Dan juga ada beberapa yang keluar dari Desa Ropang dengan alasan pekerjaan, karena menyempitnya lapangan pekerjaan di Desa Ropang sehingga mereka ingin keluar dari Desa Ropang. Selanjutnya, saya menganalisis mengenai konsep pertumbuhan penduduk dan transisi demokrasi dari angka mortalitas dan angka migrasi di Kecamatan Ropang. Jadi yang pertama, angka mortalitas di Kecamatan Ropang terjadi angka kematian tertinggi di usia 75 tahun dan di usia 60 sampai 64 tahun. Di mana usia tersebut terjadi valensi gizi buruk, dan usia harapan hidup berkurang dan rentan terkena penyakit, sehingga mengakibatkan menurunnya pertumbuhan penduduk dan juga terjadi kematian di usia balita. Rendahnya laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Ropang mengakibatkan jumlah penduduk di wilayah tersebut terus berkurang. Berkurangnya jumlah penduduk akan berdampak pada ketersediaan sumber daya manusia yang ada di wilayah Kecamatan Ropang. Yang kedua, angka migrasi. Di Desa Ropang, banyak yang memilih untuk keluar dari Desa Ropang dibandingkan dengan yang masuk ke Desa Ropang, sehingga jumlah penduduk Desa Ropang berkurang. Ini merupakan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan penduduk. Jadi di Desa Ropang belum bisa dikatakan memiliki kepadatan penduduk karena banyak sekali orang yang meninggal dan banyak orang yang keluar dari Desa Ropang.